Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Asta'in billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, man a'dama mauludi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untaian kata yang paling indah diucapkan pada kesempatan hari ini selain kita memanjatkan rasa puja, puji serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang dengan berkah dan inayahnya alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka silaturahmi pengajian rutinitas spesial dan teristimewa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Semoga perkumpulan kita semua mengundang ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring salawat beserta salam, semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah. Semoga senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama setempat, para kiai, para hujjah, asatid wal asatidah, wabil khusus Bapak Kiai Farhandi, Bapak Kiai Zainuddin beserta guru-guru kita alladzi lam yuzkar ismuhu. Semoga para guru kita semua ditambahkan kemanfaatan ilmunya baik di dunia wa dunya wal akhirah. Aparatur kepemerintahan sipil militer, Bapak Kepala Desa yang tadi pagi sudah menyampaikan kata sambutannya, wakil yang hadir Bapak RT Lamani, Bapak Ketua RW, Kepala Dusun, Ketua Pemuda dan para aparat setempat lainnya. Semoga mereka amanah dalam menjalankan tugasnya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, encang, encing, enyak, babe, pemuda-pemudi, remaja-remaji, remakor, make, santriwan, santriwati dan seluruh masyarakat kampung Belukbuk yang mendengarkan pengarah suara di majelis taklim ini, semoga kita semua ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ada seorang ibu yang
penyakit kanker payudara. Kankernya sudah kronis, bahkan sudah merambat dan merajalela ke seluruh tubuhnya. Prediksi menurut dokter sudah divonis umurnya tidak akan lama lagi. Berbagai cara ibu ini lakukan, mempunyai harta yang bergelimang dan bertambah ruang, berapapun nominalnya untuk biaya perawatan, untuk biaya inap di rumah sakit, untuk biaya operasi dia bayar. Sehingga jumlah administrasi dokter berkata, ibu besok harus dioperasi dengan biaya tes di depan lunas totalnya 100 juta rupiah. Semuanya sedih, anak cucunya kumpul, yang gak pernah ngedoain ibunya berdoa, yang gak pernah sholat, yang gak pernah berjamaah, yang gak pernah kumpul di pengajian, yang gak pernah sedekah. Demi siapa? Demi ibunya yang mau dioperasi. Karena ibu operasi itu dua alternatif. Kalau lancar, sembuh total, maka dia panjang umur. Tapi kalau gagal, kebanyakan operasi itu hilang nyawa, disebut meninggal dunia. Siapa yang gak nangis? Apalagi ibu kesayangan yang sangat baik terhadap anak dan cucunya, semuanya mendoakan. Allah kasih ilham, Allah kasih petunjuk kepada si ibu ini, karena dia pernah mendengarkan pengajian. Penyakit itu datangnya dari Allah. Kita hidup dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, digerakkan oleh Allah, sehat sakit dari Allah, bahkan kita meninggal pun kembali kepada Allah Subhanahu. Saya sudah berobat kemana-mana, jangankan dalam negeri, luar negeri sudah saya tempuh. Ya Rob, hamba berpasrah dan berserah diri hanya kepadamu. Sembuhkanlah hamba. Kalaupun hamba sembuh, hamba berjanji akan menyantuni anak yatim, akan memberikan fakir miskin, akan berbagi, membangun pesantren, majelis taklim, musola, masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau kehendak Allah lain, ketika hamba meninggal dunia, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Apa petunjuknya ibu dari Allah? Dia nelpon supirnya. Mana HP-nya? Oh, lagi di video. Jangan nyari HP di video. Ini ada kamera juga. Ini ibu banyakkan di belakang ya. Perawan depan, ini belakang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu ini nelpon, siapa? Supirnya. Mas, hari ini juga mobil kesayangan ibu jual. Berapapun harganya ambil. Lalu jangan diantar ke rumah sakit, jangan diantar ke rumah, jangan dimasukkan ke rekening saya, tapi seluruh biaya penjualan mobil tersebut berikan kepada yayasan yatim piatu. Niat sedekah, niat jariah, niat berbagi, niat membantu, niat menolong, berikan kepada anak yatim dan doakan saya. Kalau saya meninggal, semoga husnul khotimah. Tapi kalau Allah memberikan panjang umur, tolong sembuhkan penyakit saya. Dan jangan bilang siapa-siapa mas, sekalipun anak kesayangan saya. Itu mobil dibawa sama supir ibu, dijual. Sekarang belanja musim online. Buka aja, buka lapak ting. Ayam goyang sepi pipi, ayam goyang sepi, pasti happy. Lazada 11 dan lain sebagainya. Enggak usah jalan, enggak usah pakai ojek, enggak usah pakai mobil. Itu semua belanjaan kita, itu semua pesanan kita diantarkan langsung ke rumah. Bebas
ongkir. Kalau sudah tergila-gila dengan online, ini udah dibeli, besoknya belilah. Belanja online tiap hari, suami makan enggak ada nasi. Di sini mah enggak ada, alhamdulillah. Ahli ngaji, alhamdulillah. Anu ahli mah, amin ya rabbal. Para jamaah rahimakumullah, laku mobil. Entah kenapa mobil tersebut laku pas 100 juta rupiah sesuai dengan harga administrasi biaya operasi si ibu yang punya penyakit kanker payudara. Setelah transaksi selesai, tanpa pikir panjang sesuai dengan instruksi bosnya, maka uang tersebut langsung diserahkan kepada Yayasan Yatim Piatu. Ketua yayasan menerima uang 100 juta haram, bunga, senang, bahagia, gembira, dan mereka semua anak yatim piatu melakukan istighosah kubro, membaca yasin, tahlil, zikir, sholawat, istighfar, dan semuanya senang, dapat uang banyak, besok mau jalan-jalan gratis. Namun di antara salah satu anak yatim ada yang menangis ibu, duduk dan merunduk. Kemudian nangisnya terseduh-seduh sehingga dihampirilah oleh ketua yayasan. Kenapa kamu nangis? Yang lain mah seneng pada gembira kan besok kita mau jalan-jalan gratis, dapat uang banyak, plus makan dan biaya jajannya sudah ditanggung oleh yayasan. Iya, di samping saya gembira, tapi saya bersedih karena saya mendengar percakapan supir tadi berbicara dengan kedua bahwa itu sedekahnya atas nama si ibu yang sedang dioperasi. Saya sekarang lagi berdoa kepada Allah, semoga ibu itu lekas sembuh. Apa kata ketua? Subhanallah, ini anak sudah ngerti, dikasih, diberi, dibagi, dibantu, ditolong, dia terus mendoakan. Minimal bukti syukur kita ketika kita diberi oleh orang lain, ucapkan alhamdulillahirabbil. Suami ngasih resiko sehari 100.000, alhamdulillah. 200.000, alhamdulillah. 50.000, ngertikan. 10.000, suaranya mengecil. Besoknya nggak dikasih resiko, bibir monyong 5 set. Tidur baik, kamu ngaku kerja, tuh kayak orang-orang udah beli TV, udah beli kulkas, udah beli motor. Tetangga kebeli motor, dia yang sakit meriang. Tetangga berangkat haji, dia dibawa ke rumah sakit. Begitu nanya tetangga kita sudah beli apa? Katanya sudah beli mobil. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, untuk penyakit hasud, insya Allah jamaah majelis salim ini semuanya bersih hati. Amin ya rabbal. Para jamaah rahimakumullah, sesudah diberikan, dijariahkan, disedekahkan uang tersebut, tibalah saatnya esok pagi tepat jam 7 semua anak cucu berkumpul mendoakan, menunggu proses operasi dan hasil dari dokter bagaimana jalannya operasi ibunya tersebut. Singkat cerita, ibu para jamaah rahimakumullah dari ruang ICU, kamar ruang inap, dibawa ke tempat ruang operasi. Semuanya melambaikan tangan, semuanya meneteskan air mata, semuanya menangis sambil berdoa, ibu lekas sembuh ya. Ketika sudah masuk ruang operasi, disuntik bius setengah mati. Dia tidak merasakan di operasi tersebut. Akhirnya para jamaah rahimakumullah, peralatan sudah kumpul, dokter sudah kumpul, suster-suster sudah kumpul. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Suster yang tadi, kenapa dok? Apa yang gagal? Apa yang kurang? Bukan gagal, bukan kurang. Kita tidak usah operasi ibu ini. Kenapa dok? Ini harus dioperasi, biayanya sudah lunas, kasihan keluarganya, antara gagal dan tidak, yang penting kita sudah berusaha. Memang
Tetapi ibu ini yang mau kita operasi sudah divonis kanker payudara, sudah kronis, merambat kemana-mana, bahkan sudah piring. Ini nyawanya tidak akan lama. Namun ibu ini penyakitnya hilang, kanker payudaranya tidak ada, bersih total, tidak ada penyakitnya. Apa yang harus kita operasi? Dia sembuh, dia sehat. Masa dok, coba periksa lagi, silakan. Dokter yang lain meriksa, dokter yang lain, suster yang lain pun juga meriksa. Betul, ibu ini bersih, tidak ada penyakitnya. Tanpa pikir panjang, ini kabar gembira buat keluarganya. Sekarang bawa pasien ini kembali ke ruang inap. Tinggal lampu merah berhenti, semua. Operasinya kok sebentar? Jangan-jangan mereka sudah berprasangka buruk. Operasi itu biasanya lama, tapi lamanya sebentar. Jangan-jangan mereka sudah takut gagal dan ibunya meninggal. Begitu dibuka pintunya langsung diambil. Dok, bagaimana dengan ibu kami, dok? Tolong sampaikan apa yang terjadi, dok. Biasanya operasi itu lama, kenapa ini sebentar, dok? Jangan sampai dokter berkata lain, tolong. Sabar. Justru ini kabar gembira buat anak dan cucu. Apa itu, dok? Sekarang kita kumpul dulu di ruang ini. Semuanya kumpul, para jamaah rahimakumullah. Ada yang duduk, ada yang di bawah, ada yang berdiri, nyari air, adem sari, 6.000 rupiah. Di saat terjun banjir, kebakaran karir malah hapunten kang hadir sim kuring rek minum heula. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Jangan dilihatin atuh. Lanjut, ibu lanjut. Kan belum selesai ceritanya, pasti lanjut. Para jamaah rahimakumullah, semuanya sudah kumpul, plus supir yang menjual mobil kesayangan ibunya pun juga ikut kumpul di ruangan tersebut. Berkatalah sang dokter, ketika sudah siuman, dispanya sudah hilang, lalu bertanya si ibu, dok, saya di mana ini? Dek, nak, neng, operasinya sudah selesai belum? Ibu alhamdulillah sudah siuman. Ibu sudah selesai. Dok, gimana operasi saya lancar? Penyakitnya sudah diangkat? Berkatalah sang dokter, ibu, justru saya mau nanya sama ibu. Tadi kami sudah kumpul, peralatan sudah disiapkan, namun operasi tidak kami jalankan. Kenapa? Karena ibu di dalam tubuhnya tidak ada penyakit yang kemarin divonis kanker payudara, kronis, bahkan sudah merambat kepada tubuh yang lain. Bahkan nyawa ibu tidak akan lama, namun dengan keajaiban Allah, kanker payudara tersebut hilang. Penyakitnya tidak ada, ibu sembuh total. Kami tidak jadi operasi, bahkan biaya administrasi 100 juta kami akan kembalikan. Namun kami bertanya, amalan apa ibu yang telah ibu lakukan sehingga penyakit ibu Allah sembuhkan tanpa dioperasi? Apa jawaban ibunya? Mas, sini mas, supirnya. Jelaskan mas. Supirnya yang pidato. Assalamualaikum. Gak usah pidato mas, jelasin aja. Oh iya. Semalam saya ditelepon oleh ibu, suruh menjual mobil kesayangannya. Biaya semua penjualan tersebut diberikan kepada Yayasan Yatim Piatu, disedekahkan, diberikan, dibantu, ditolong itu anak yatim piatu. Mereka mendoakan yakin dan pasti untuk kesembuhan ibu. Mungkin dengan keajaiban bersedekah, keajaiban doa anak yatim piatu, sehingga penyakit ibu ini diangkat oleh Allah dan disembuhkan total tanpa operasi. Alhamdulillah. Semuanya terharu
menangis air mata kebahagiaan, merangkul sang ibu, mencium dan memeluk saya si putri. Para jamaah rahimakumullah, ketika sudah sembuh boleh pulang hari ini juga, semuanya pulang ke rumahnya. Para jamaah rahimakumullah, otomatis orang yang selalu berterima kasih diberikan kesembuhan dengan biaya ratusan juta, pasti si ibu ini mengadakan syukuran. Tetek tetek bantuan aku. Para jamaah rahimakumullah, singkat cerita ibu, ini si ibunya berangkat ke bank mengambil uang 50 juta buat biaya syukuran. Hah? Utang. Oh gitu. Ngambil utang. Ngambil hutang. Ngambil uang ke bank 50 juta untuk biaya syukur, tabungannya banyak, miliaran. Kalau kita miliaran. Diantarlah oleh supir pakai mobil yang lain. Begitu uangnya nggak pakai odong-odong, enggak. Rame odong-odong sekarang dia angkat kalah ya. Odong-odong itu buat anak-anak, ibu-ibunya paling depan. Anak-anaknya 5, ibu-ibunya 15. Jadi yang jalan-jalan bukan anak-anaknya, tapi ibu-ibunya. Alasannya nganterin anak. Para jamaah rahimakumullah, ketika dia ke bank ambil uang, supir ketiduran di parkir. Begitu keluar ke bank, si ibu di dompet di tas sudah ada uang 50 juta. Tiba-tiba ada ibu-ibu tetangganya, namanya Ibu Ici. Ada Ibu Ici di sini? Gak ada. Kalau ada pinjam sebentar. Ibu-ibu Ici tergesa-gesa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, siapa? Saya Ibu Ici, tangga Ibu. Oh iya. Kenapa Bu? Tolong Ibu, karena Allah bantu saya. Bantuan apa? Anak saya mau dioperasi, tetapi tidak akan dilaksanakan operasi tersebut kalau biayanya belum lunas. Berapa biayanya Bu? 50 juta. Bisa pas ngambil uang 50 juta, ada yang pinjam 50. Kalau kita kasih enggak? Mikir-mikir dulu. Tahu enggak? Kalau hajat pasti mending. Para jamaah rahimakumullah, tapi dengan pikiran bersih, dengan pikiran sehat, kemarin saya dibantu oleh Allah dengan keajaiban 100 juta kemarin lagi. Nah sekarang ada yang pinjam mau dioperasi 50 juta, sudah saya ikhlaskan. Masalah syukuran saya tunda, kalau sudah bayar, insya Allah saya akan lakukan. Atau minimal syukuran kecil-kecilan saja. Diberikan ibu dengan penuh keikhlasan, rela niatnya membantu. Si Ibu Ici ini girang, senang, haran, bahagia, gembira. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung lari. Tiba-tiba si ibu nerima telepon. Mas mana? Kok lama? Ibu mohon maaf, bannya bocor, mau ditambal dulu, takut lama. Ibu silakan pesan taksi aja, kalau menunggu nggak apa-apa. Waduh, kenapa tiba-tiba ban bocor? Si mas lama ditambal, bannya bukan si masnya. Jangan salah tangkap. Akhirnya dia pesan taksi. Naik taksi para jamaah rahimakumullah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada begal, di tengah perjalanan ada perampok, di tengah perjalanan ada maling, di tengah perjalanan ada penjahat. Disetop taksi tersebut. Keluar semuanya, keluar. Supir keluar, si ibu keluar. Keluarkan seluruh barang-barang yang berharga, terutama buka tasnya, buka dompetnya, buka uangnya, kasih buat saya. Kalau tidak, ibu bisa mati. Si ibu dalam hati, subhanallah, kalau seandainya uang 50 juta tidak saya berikan kepada Bu Ici, mungkin hari ini akan diambil oleh penjahat.
Untung saya lihatnya ikhlas, ridho, rela membantu sehingga ada perampok, nggak ada yang diambil karena saya nggak bawa uang. Taksi pun juga ongkosnya mau saya bayar di rumah. Namanya COD. Bayar di tempat. Karena nggak ada orang berharga, si pencuri tersebut, si penjahat tersebut, si begal tersebut daripada kosong, ya udah tasnya aja diambil. Tas bekas, begal, nyuri tas bekas. Pulang ke rumah para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, saya mendapatkan keajaiban yang kedua kalinya. Itulah indahnya berbagi. Allah akan bantu lagi kita. Begitu nyampe di rumah, mau buka pintu, tiba-tiba ada Bu Ici lagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini kan Bu Ici yang tadi ketemu di bank, pinjam uang 20 juta. Ibu mohon maaf sekali. Kenapa Ibu? Ternyata anak saya sama namanya dengan anak orang lain. Anak orang lain itu yang mau dioperasi dia yang 50 juta. Terus anak ibu, anak saya mah cuma main cerek doang, nggak usah dioperasi, nggak usah ngeluarin biaya 50 juta. Terus ya uang ini saya kembalikan kepada ibu. Allahu Akbar. Uangnya kembali lah. Subhanallah. Subhanallah. Begitu mau masuk, datang lagi telepon yang kedua kalinya. Supir. Bu, di mana Bu? Kok lama banget? Saya kan ada di parkiran nunggu dari tadi Bu. Di parkiran. Kamu bukannya tadi nelpon? Nelpon kapan Bu? Kamu tadi nelpon, bannya bocor, ditambal, lama saya pesen taksi. Mohon maaf Bu, saya ketiduran di parkiran. Ban nggak bocor, nggak ditambal, saya nggak kemana-mana, saya nunggu Ibu. Allahu Akbar. Lalu tadi siapa yang nelpon? Yang nelpon siapa Ibu? Cari saya. Malaikat bantuan Allah Subhanahu. Si ibu ini tambah puyeng, tambah pusing, keringatnya bercucuran. Para jamaah berlimpahku. Dah sekarang musim online, nggak usah ke pasar, saya pesan catering aja. Pesanlah catering sekian ratus. Dia ngondang semua yang ada di yayasan yatim piatu diondang. Tetangganya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, majelis taklim, semua ketua dan panitia yang ada di blok-blok diondang. Alhamdulillah. Kemana? Kemana? Para jamaah rahimakumullah. Lalu si ibu ini ngondang tetangga yang paling dekat, namanya Ibu Ici. Datanglah ke rumah Bu Ici. Assalamualaikum Bu Ici. Waalaikumsalam. Ibu, lama tak jumpa. Ibu kemana aja? Lama tak jumpa. Bukannya tadi pagi kita baru ketemu. Tadi pagi ketemu di bank, siang dikit ketemu di rumah. Gimana anak ibu, udah sembuh belum? Anak saya yang mana Ibu? Kan tadi pinjam uang 20 juta, udah operasi, ternyata salah nama, ternyata sakit cuma mencet. Ibu lupa ya, saya kan janda 2 tahun, nggak punya anak sampai sekarang. Lihat. Lalu tadi siapa? Nggak tahu Bu. Coba dengar. Haridang. Ini si ibu tambah liur. Yang nelfon bukan supirnya, yang mau dioperasi bukan tetangganya. Lalu siapa yang nelfon itu? Lalu siapa tetangga yang pinjam uang itu? Ya udah Bu Ici, singkat cerita, nanti pada waktu kumpul ya di rumah saya. Buat apa? Pengajian, syukuran, merangkap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Ibu, saya akan datang lebih awal untuk membantu konsumsi. Alhamdulillah, amin, terima kasih. Dan sekarang saya pulang aja, langsung pulang Ibu. Duduk di sofa sambil merenung seorang diri, menunggu sang kekasih datang ke pelukanku. Hatimu tempat berlindungku dari
mudaku masih tolong istri tercinta. Jadi yang belum tahu ini M. Abdul Fahmi suaminya Tedito. Ganteng gak bu? Jangan bilang ganteng, kalau suka marah Tedito. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah. Insyaallah nanti tanggal 7 Desember ya nih, hari Senin maulid di pengajiannya di itu Merangkap Bulanan, dan santri saya insyaallah saya ajak semuanya sambil konser show Marawi Sibokon Nurul Ihsan. Pokoknya ibu hadir semuanya insya nyawer ibu ya, nyawer mau nyawer sip, luar biasa. Niat dari sekarang, amin ya rabbal, panjang umur sehat bisa hadir pada waktunya insya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, begitu maghrib tiba, semua sholat yang sendiri atau berjamaah kumpul anak yatim beserta ketuanya, datang para jamaah bapak dan ibu, dan semuanya duduk di tempat yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Hadiah zikir dibaca, tahlil dibaca, sholawat, istighfar, zikir, dan berbagai macam kalimah thayyibah dilantunkan, terutama marhaba, mencintai dan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Dibacakanlah rawi oleh pemimpin marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semuanya ya Nabi salam, ya Rasul yakin dan pasti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan syafaat dari nabi-nabi nanti di yaumil qiyamah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insirun wa qari anta misbah. Allah
Muhammad. Semoga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang ini ya Allah, diberkahi kehidupannya, diberkahi ekonominya, diberkahi keluarganya, tambah sakinah mawaddah warahmah, dan keturunannya anak cucu yang saleh dan salehah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Semoga ya Rabb Allah terima seluruh amalan ibadah kita, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, dan Allah maafkan semua kesalahan kita, sehingga kita diberikan taufik hidayah agar senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya Husaini, marhaban ya nur aini, marhaban 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 ya Husaini, oh marhaban marhaban dituhum wadam Husaini, marhaban marhaban kuntu ya dalilu, oh marhaban 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 ya nur marhaban 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 ya Husaini, oh marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati rabbi farhamna jami'an wa mu'anna sayyi'ati sallallahu rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati, rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika salat marhaban sudah dibacakan, diakhiri dengan doa oleh para kiai, santunan yatim dibagikan amplop dan bingkisannya, fakir miskin doa janda dan seluruh jamaah kebagian berkatnya. Alhamdulillah, semuanya keluar dan meninggalkan tempat. Kemudian si ibu ini merasa girang, bahagia, senang dan gembira. Alhamdulillah, penyakit sembuh total tanpa dioperasi, uang biaya kembali lagi, keajaiban demi keajaiban yang ibu rasakan. Ketika si ibu ini sedang duduk, dipanggillah oleh anaknya, Mama, sebentar deh Ma. Apa dek? Pejamkan mata Mama sebentar aja. Perem. Macem, jadi macem. Merem Mas sebentar aja. Mau ngapain sih? Pokoknya merem. Ya udah, merem matanya. Lalu jalan keluar. Ma, hitungan ketiga, buka pelan-pelan matanya ya. Iya, 1, 2, 3. Apa itu dek? Mobil baru? Iya, mobil baru hadiah dari kami, anak cucu spesial buat Mama. Ini bagus sekali dek.
Tadi kan yang dijual Pajero Sport 500 juta sampai 800 juta, pas sedang jadi Fortuner 1,2 miliar. Itu bukti syukur mama yang Allah tambahkan lipatnya sehingga kami patungan bisa membeli mobil Fortuner spesial buat mama. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, keajaiban demi keajaiban, balasan dari Allah langsung di alam dunia tanpa menunggu di akhirat, terutama yang dialami oleh seorang ibu divonis punya penyakit kanker payudara. Apa ending ceritanya? Mereka bahagia. Kenapa mereka bisa bahagia? Wasilahnya si ibu ini bersedekah. Lalu apa kesimpulan dari Al-Kisah tersebut? Lihat ibu. Di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran, artinya keluarga Imran, tergolong surat Madaniyah. Ali Imran diturunkan di negara Madinah sebanyak 200 ayat. Juz yang keempat ayat 92 halaman 63 barisan pertama kaca sebelah kiri. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan jadi kebaikan, tidak akan jadi kebajikan, tidak akan jadi pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat, besar, berlipat ganda sebelum engkau berinfak, sebelum engkau bersedekah, sebelum engkau berbagi, membantu, menolong dan berkorban dari sesuatu yang paling disayangi, disukai, barang-barang yang paling kita cintai, disedekahkan kepada orang lain, maka itu akan berdirikan pahala ganjaran yang sangat luar biasa. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kita sedekahkan, Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah 34 Sabah. Artinya kaum Sabah tergolong surat Makkiyah sebanyak 54 ayat, juz 22 ayat 39 halaman 433 barisan ke-13 kaca sebelah kiri. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu sedekahkan, Allah pasti akan menggantinya, karena sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu. Si ibu telah bersedekah mobil, rela dijual, diberikan semuanya, dan itu mobil favorit, mobil kesayangan, mobil yang paling dicintai. Lalu dibalas oleh Allah dengan apa? Balasan yang berlipat ganda. Ternyata ibu para jamaah rahimakumullah, mobil yang murah, mobil yang rendah, Allah ganti lagi dengan mobil yang baru, bahkan lebih mahal dari sebelumnya. Apa janji Allah? Lihat dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah, artinya sapi betina, tergolong surat Madaniyah. Al-Baqarah diturunkan di negara Madinah sebanyak 286 ayat. Juz yang ketiga ayat 261 halaman 45 barisan kelima kaca sebelah kiri. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti menanam satu biji yang Allah akan tumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan Allah tumbuhkan 100 buah. Berarti 7 tangkai kali 100 sama dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kuasa melipat pahala ganjaran hambanya siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, maha mengetahui, maha kaya, maha berhak, maha mugni, maha sugi. Kekayaannya tiada terbilang dan kekayaannya tidak akan pernah habis walaupun kita meminta rezeki setiap hari. Para jamaah rahimakumullah, 1 berbanding 700 ketika kita bersedekah dengan sesuatu yang paling kita cintai.
Lalu apa hasilnya? Dia langsung syukuran, dia mendapatkan keajaiban, berbagai keajaiban yang dia alami karena wasilahnya dia bersedekah. Mobil kesayangan diberikan, didoakan oleh anak yatim, bahkan anak yatim yang menangis di saat tengah malam mendoakan ibunya supaya sembuh, diadopsi menjadi anak angkat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir sekarang, panitia yang telah berkorban, dibantu oleh aparat setempat, RT, RW, kepala desa dan berbagai macam golongan lainnya, semua jamaahnya membantu dalam peringatan Maulid untuk hari ini. Harta, benda, tenaga, pemikiran dan lain sebagainya, sekalipun hanya langkah saja, hanya tenaga saja, hanya pemikiran saja, hanya senyuman saja, hanya membantu saja, bahkan hadir duduk sama gajah di majlis taklim ini semuanya akan diganti oleh Allah. Bahkan ibu, kita akan mendapatkan pahala ganjaran yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal. Silakan ibu pulang ke rumah masing-masing. Besok pagi buka pintu, pasti di depan rumah ibu ada mobil orang lain. Ada mobil orang lain. Yang punya mobil sendiri berarti mobil sendiri. Mudah-mudahan seluruh para jamaah yang hadir pada saat ini panjang umur, sehat jasmani dan rohani, gembar milik rezeki, dilancarkan segala usaha dagang dan bisnisnya, dimajukan segala kehidupannya, diberkahkan ekonominya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak cucu yang soleh dan soleha, yang bisa mengangkat harkat derajat orang tua, yang berguna bagi nusa bangsa negara khususnya agama, yang punya hutang semoga lekas lunas hutangnya. Amin panggedena berarti hutangna panglobana, mudah-mudahan lunas hutangnya. Amin. Majelis taklim ini semoga jadi saksi di yaumil kiamah dalam rangka renovasi pembangunan yang belum selesai 100%. Semoga Allah lancarkan rezekinya. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari mana saja, donaturnya siapa saja yang telah sumbangsih untuk majelis taklim ini, selagi majelis ini dipakai pengajian, dipakai sholat, dipakai ibadah, selagi itu pula pahala ganjarannya mengalir kepada ahli kubur yang sudah meninggal. Semoga ahli kubur kita semua ada dalam ridho rahmat sekaligus ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kampung Belukuk, desa Belukuk, sama. Kampung Belukuk, desa Belukuk, kecamatan Kedonjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Semoga kampung ini menjadikan qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Zainuddin, Bapak Kiai Farhani, Bapak Kiai yang lain, guru-guru kita semua, semoga berkah ilmunya, kita semua mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara ini sehingga acara ini menjadikan balasan yang sangat luar biasa dari Allah. Kita semua ada di bawah naungan bendera Rasulullah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Satu kali lagi la ilaha Muhammadur Rasulullah, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bibarakatikumul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, 1 jam sudah bersama M. Abdul Fahmi, suami tercinta dari Siti
Masito dari Bogor. Semoga kita dapat berjumpa lagi lewat acara yang pada gelombang yang sama. Ikan teri dari Cikini belinya di Baranang siang. Saya akhiri sampai di sini karena waktunya sudah siang. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan gurame, ikan lele, ikan paus, ikan hiu, itulah nama-nama ikan. Mari kita tutup dengan doa yang mudah-mudahan doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal bijunika wamtina ya khairal mas'ulin wa ya mujibas sa'ilin ya Hanan ya Manan ya Riyad ya Salam ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, dengan berkahnya kami duduk bersimpuh di majelis ta'lim ini. Semoga tempat ini menjadikan saksi nanti di yaumil qiyamah, memberatkan amal kebajikan di alam mizan, menyeberang siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, dan memasuki alam surga bighairi hisabin, tanpa perhisaban. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Rabb, baik dosa kami yang besar dan yang kecil, dosa kami yang terasa dan tidak terasa, dosa kami yang jauh dan yang dekat, dosa kami yang terlihat dan tidak terlihat, dosa kami sebagai istri terhadap suami, dosa kami sebagai anak terhadap orang tua yang belum bisa menyenangkan, memberikan kebahagiaan kepada suami pelayanan yang terbaik, kepada orang tua yang belum berbakti. Pernah kami melawan, membentak, bahkan ribut dengan orang tua dan suami ya Rabb. Dengan berkah maulid ini, semoga mereka dapat memaafkan semua kesalahan kami ya Rabb. Spesial doa dan istimewa kami panjatkan doa ini untuk keluarga kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada ya Rabb. Terutama ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami kecil. Sayangilah mereka ya Rabb, kasihanilah mereka ya Rabb. Kami bertobat ya Rabb, kami menyesal telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan kami akan meninggalkan perbuatan tersebut. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan, kehilapan, kealpaan, kekurangan, dan itu adalah kelemahan kami. Manusia insan yang noib, yang lemah, banyak dosa dan noda ya Rabb. Semoga dengan berkah peringatan maulid ini ya Rabb, berkahi kehidupan kami, berkahi ekonomi kami, berkahi usaha kami, berkahi keluarga kami. Jadikanlah anak kami, anak cucu yang soleh dan soleha, yang selalu taat atas perintah Allah dan Rasulnya, berbakti terhadap orang tua dan gurunya, menjadikan orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan orang lain. Jadikanlah majelis ta'lim ini ya Allah. Semoga para panitia yang telah mengadakan peringatan maulid, sumbangsi para donatur, para ketua majelis ta'lim yang dibantu oleh seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para bapak, para ibu yang hadir dan yang tidak hadir, semoga ya Rabb semuanya panjang umur, sehat jasmani dan rohani, yang penyakit, yang sakit diangkat sakitnya, yang terbaring sakit cepat sembuh sejak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara peringatan maulid ini, meridhoi pengajian majelis taklim seminggu sekali ini, meridhoi kami sebagai hamba yang selalu berbuat dosa dan maksiat. Dengan ridhonya Allah ampunkan dosa dan maksiat kami, dan mudah-mudahan Allah terus mencurahkan taufik hidayah agar senantiasa kami istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. Ibu-ibu silahkan berdoa masing-masing minta kepada Allah. Kesempatan siang ini kita telah mengadakan Maulid Nabi. Minta syafaatnya, berdoa kepada Allah kesehatan tentang diri suami, dalam usaha anak cucu doakan. Minta ibu sekarang kepada Allah sepuasnya minta. Selagi saya memberikan kesempatan di tengah-tengah doa ini, minta kepada Allah. Ya Allah, aku bukanlah ahli syurgamu, tapi aku tidak sanggup ke neraka-Mu. Untuk itu karuniakanlah ampunan-Mu agar aku masuk ke dalam firdaus-Mu. Hanya Engkau tempat mengadu kehidupanku, karena Allah Maha Pengampun dosa besarku. Semuanya Ilahi Rasulih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.